Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anak-anak. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas. Nah, anak-anakku, perkenalkan, nama saya Ibu Tri Ramawati. Saya adalah Wakil Kepala SMK 3 Perguruan Cikini, bidang kurikulum. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan kurikulum di SMK 3 Perguruan Cikini. Baik, kita mulai saja. Oke. Ya. Bisa dilihat di slide-nya ya. Pengarahan kurikulum SMK 3 Perguruan Cikini untuk tahun ajaran 2020-2021. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang profil SMK 3 Perguruan Cikini. SMK 3 Perguruan Cikini merupakan salah satu unit yang dinaungi oleh Yayasan Perguruan Cikini, di mana Yayasan Perguruan Cikini terdapat atau memiliki beberapa unit seperti TK, SD, dan SMP Perguruan Cikini yang bertempat di Cikini Raya, Jakarta Pusat. Kemudian ada SMK 2 atau SMM atau Sekolah Menengah Musik, dan SMA 1 Perguruan Cikini yang bertempat atau beralamat di Duren 3, Jakarta Selatan. Kemudian ada ISTN, Institut Sains dan Teknologi Nasional, yang bertempat di Serengseng Sawah, Jakarta Selatan. Dan kemudian ada SMK 1 Perguruan Cikini yang bertempat di Pelumpang, Jakarta Utara, dan SMA 2 dan SMK 3 Perguruan Cikini yang bertempat di Serengseng Sawah, Jakarta Selatan. Berikutnya, nah, SMK 3 Perguruan Cikini ini berdiri sejak tahun 2012 yang beralamat di Jalan Serengseng Sawah nomor 79, Kecamatan Jagakarsa di Kota Jakarta Selatan. Nah, SMK 3 Perguruan Cikini ini memiliki 5 jurusan atau kompetensi keahlian. Yang pertama adalah farmasi klinis dan komunitas atau biasa disingkat dengan FKK, kemudian teknik kendaraan ringan otomotif atau TKRO, kemudian ada teknik komputer dan jaringan atau TKJ, yang keempat multimedia, dan yang kelima adalah otomatisasi tata kelola perkantoran atau yang disingkat dengan OTKP. Berikutnya, visi dan misi SMK 3 Perguruan Cikini. Visinya menjadi sekolah menengah kejuruan unggulan dalam kepribadian, pendidikan, pelatihan, dan keterampilan di tingkat nasional maupun internasional. Kemudian misi yang pertama, menyiapkan tamatan menjadi tenaga profesional yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berwawasan kebangsaan, dan berbudi pekerti luhur. Yang kedua, memberikan bekal keahlian bagi peserta didik, baik kepribadian pendidikan, pelatihan, maupun keterampilan yang bermutu, sehingga mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan untuk meningkatkan taraf hidup di masa mendatang. Yang ketiga, menerapkan profesionalisme dalam manajemen pengelolaan sekolah dengan melibatkan warga sekolah dan stakeholder. Keempat, mengembangkan dan mengintensifkan hubungan sekolah dengan dunia usaha, dunia industri, dan institusi lainnya. Ya, demikian visi dan misi, kemudian akan dilanjutkan dengan tujuan SMK 3 Perguruan Cikini. Yang pertama, menjadikan sekolah sebagai pusat pembinaan teknik dan kesehatan yang andal dengan mengedepankan mutu pengelolaan manajemen sekolah. Yang kedua, menyiapkan peserta didik agar menjadi manusia unggul dalam kualitas. Yang ketiga, membekali peserta didik dengan tuntutan ajaran agama yang dianutnya, serta budaya bangsa sebagai landasan dalam berpikir, bersikap, bertutur kata, dan bertingkah laku di lingkungan kerja maupun masyarakat pada umumnya. Keempat,
menyiapkan peserta didik agar menjadi manusia produktif maupun bekerja mandiri, mengisi lowongan pekerjaan yang ada di dunia usaha dan dunia industri sebagai kerja tingkat menengah sesuai dengan kompetensi keahlian yang dipilihnya. Yang kelima, menyiapkan peserta didik agar mampu memilih karir, ulet, dan gigih dalam berkompetensi, beradaptasi di lingkungan kerja, dan mengembangkan sikap profesional dalam bidang keahlian yang dipilihnya. Yang keenam, membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni agar mampu mengembangkan diri di kemudian hari, baik secara mandiri maupun melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ketujuh, membekali peserta didik dengan kompetensi-kompetensi yang sesuai dengan program keahlian yang dipilihnya. Demikian untuk tujuan SMK 3 Perguruan Cikini. Berikutnya, saya akan memaparkan tentang kompetensi keahlian yang ada di SMK 3 Perguruan Cikini. Yang pertama adalah kompetensi keahlian farmasi, klinis, dan komunitas. Di kompetensi keahlian ini akan diajarkan bagaimana menerapkan sistem manajemen dan organisasi di apotek, melakukan pelayanan kefarmasian, membuat sediaan obat, menganalisis obat berdasarkan penyakit, menganalisis uji kualitatif senyawa obat, berdasarkan prinsip kerja kefarmasian, dan masih banyak lagi. Kemudian peluang kerjanya seperti apa? Lulusan farmasi klinis dan komunitas memiliki peluang kerja sebagai asisten apoteker di rumah sakit maupun puskesmas, kemudian sebagai tenaga in proses kontrol pada industri farmasi, kemudian sebagai tenaga medikal representatif, laboran, dan masih banyak lagi. Berikutnya, yang kedua adalah kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan otomotif atau TKRO. Nah, di jurusan ini atau kompetensi keahlian ini, sekolah akan membekali peserta didik dengan ilmu kendaraan ringan agar mampu melaksanakan perawatan dan perbaikan komponen-komponen mobil secara mandiri, merawat dan memperbaiki mobil sesuai dengan standar yang ditentukan oleh pabrik. Ya, kemudian juga merawat dan memperbaiki mobil pada bengkel atau perusahaan di mana tempat dia bekerja, serta dapat juga menciptakan lapangan pekerjaan sendiri bagi dirinya maupun orang lain. Dan di teknik kendaraan ringan otomotif ini selain mesin-mesin mobil juga diajarkan untuk sepeda motornya. Jadi ada dua teknik kendaraan ringan, yaitu untuk mobilnya dan sepeda motor. Oke, berikutnya. Yang ketiga adalah kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan atau TKJ. Pada kompetensi keahlian ini akan mempelajari merakit personal komputer atau merakit PC, perawatan dan perbaikan PC, instalasi sistem operasi, jaringan lokal dan internet, serta Linux fundamental dan networking. Nah, kemudian peluang kerjanya seperti apa? Ketika sudah lulus dari kompetensi keahlian TKJ ini, maka lulusannya akan memiliki peluang sebagai tenaga koneksi jaringan dan teknisi komputer. Kemudian bisa juga menjadi di bagian pemrograman aplikasi, web development, multimedia development, maintenance jaringan, LAN, dan WAN, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, kompetensi keahlian multimedia. Dan multimedia ini bidangnya berkaitan dengan penggunaan berbagai media untuk menyampaikan informasi ke publik, termasuk media digital, media cetak, mulai dari televisi, ilmu film, jurnalisme, produksi video, media interaktif, hingga animasi komputer. Nah, kemudian selain teori, tentunya bidang ini akan memberikan praktek seperti membuat website, membuat dan mengedit video, desain grafis, membuat animasi, dan membuat konten lainnya untuk berbagai jenis media. Yang kelima adalah kompetensi keahlian otomatisasi tata kelola perkantoran atau OTKP. Nah, pada kompetensi keahlian ini bertujuan agar siswa mampu berkomunikasi dengan baik secara lisan maupun tertulis dengan relasi. Kemudian mampu menerapkan dan mengembangkan teknologi informasi untuk melaksanakan tugas secara efektif dan efisien. Selain itu juga dapat mengembangkan kemampuan dalam mengolah dokumen sesuai standar operasional lembaga, serta memiliki kemampuan menerapkan, mengembangkan, merencanakan, melaksanakan, mengorganisasi, dan mengevaluasi tugas. Demikian penjelasan untuk 5 kompetensi keahlian yang ada di SMK 3
Perguruan Cikini. Nah, berikutnya saya akan menyebutkan atau menampilkan beberapa prestasi akademik siswa-siswa SMK 3 Perguruan Cikini. Ini ada beberapa yang akan saya tampilkan, tapi sebenarnya banyak ya, cuman hanya tidak mungkin disebutkan semuanya. Nah, pada tahun 2019 untuk jurusan TKRO memenangkan atau mendapatkan juara 1 dan 2 pada Lomba Kompetensi Siswa atau LKS di bidang otomobil teknologi di tingkat wilayah Jakarta Selatan 1 pada tahun 2019 dan tahun sebelumnya juga mendapat juara 1 dan 2. Nah, kemudian untuk jurusan yang lain mendapat juara harapan 1 dan 3 pada LKS di bidang IT Network System Administration tingkat wilayah Jakarta Selatan tahun 2019. Nah, berikutnya masih di bidang otomotif. Tahun 2020, SMK 3 Perguruan Cikini meraih juara 3 pada Daihatsu Skill Contest yang diadakan di SMK Negeri 53 Jakarta Barat, yang diikuti oleh atau pesertanya adalah 3 mewakili dari DKI Jakarta. Nah, kemudian mendapat juga juara 5 Lomba Kompetensi Siswa LKS Otomobil Teknologi di tingkat Provinsi DKI Jakarta tahun 2020. Jadi yang juara 1 Lomba LKS tingkat Jakarta Selatan akan diikutkan atau akan dilanjutkan pada LKS tingkat Provinsi DKI Jakarta, dan alhamdulillah kita mendapat juara 5. Nah, selain prestasi-prestasi yang sudah dijelaskan, nah kemudian saya akan menjelaskan tentang mata pelajaran yang akan dipelajari di kelas 10 ini berdasarkan struktur kurikulum 2013 revisi 2018. Nah, untuk struktur kurikulumnya, untuk kurikulum 2013 revisi 2018, beberapa mata pelajaran yang akan dipelajari di kelas 10, ini yang pertama adalah, sebelah kiri ini adalah mata pelajaran muatan nasional dan kewilayahan untuk semua kompetensi kalian. Berarti ini wajib akan dipelajari, seperti agama, PKN, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa asing lainnya, seni budaya, penjas atau olahraga. Nah, kemudian untuk muatan pemilihan kejuruannya akan berbeda-beda setiap kompetensi kalian. Seperti sebelah kanan ini adalah untuk TKRO. Maka dia juga di TKRO akan dipelajari simulasi komunikasi digital, fisika, kimia, gambar teknik otomotif, teknologi dasar otomotif, pekerjaan dasar otomotif, dan perawatan sepeda motor. Kemudian untuk kompetensi kalian TKJ. Mapel untuk bidang kalian adalah simulasi komunikasi digital, fisika, kimia, sistem komputer, komputer dan jaringan dasar, pemrograman dasar, dasar-dasar grafis, dan mulok. Berikutnya untuk MM atau multimedia, akan mempelajari bidang kalian, simulasi komunikasi digital, fisika, kimia, sistem komputer, komputer dan jaringan, pemrograman dasar, desain grafis, dan mulok jurnalistik. Berikutnya, yang untuk farmasi klinis dan komunitas, yang akan dipelajari di dasar bidang kalian adalah simulasi dan komunikasi digital, biologi, kimia, fisika, teori ilmu resep, praktek resep dan spesialis, perundang-undangan kesehatan, K3LH, farmakognosi, dan mulok kosmetika. Dan berikutnya untuk yang OTKP, untuk dasar bidang keahliannya akan dipelajari simulasi dan komunikasi digital, ekonomi bisnis, administrasi umum, IPA, teknologi perkantoran, korespondensi, kearsipan, mulok mengetik 10 jari, dan mulok stenografi. Jadi inilah mata pelajaran akan dipelajari di kelas 10, baik di semester 1 maupun semester 2. Oke, berikutnya. Ini adalah sebagian dari guru-guru SMK Perguruan Cikini. Dan ini adalah nama-nama dari guru-guru yang akan mengajar di SMK 3 Perguruan Cikini. Baik untuk umum maupun guru-guru untuk mapel produktif. Ada 71 guru.
Nah, berikutnya, kegiatan pembelajaran apa saja yang akan dipelajari di SMK 3 Perguruan Cikini? Ya, karena kita SMK, maka pembelajarannya akan lebih banyak pada pembelajaran praktik. Ya, di SMK 3 Perguruan Cikini, pembelajaran teorinya 30%, sedangkan pembelajaran praktiknya lebih banyak, yaitu 70%. Nah, kemudian untuk tes atau ujian, baik itu ujian semester atau ujian akhir semester, maka sudah dibuat dalam bentuk computer based test. Jadi ujiannya tidak lagi menggunakan paper atau kertas, tapi sudah mulai menggunakan computer based test. Jadi secara online. Dan ini sudah dilakukan beberapa tahun ini. Nah, kemudian ada program yang akan dilakukan untuk tahun ini, yaitu baca tulis Quran. Ya, berdasarkan atau mengingat bahwa masih banyak siswa-siswi yang kemampuan baca tulis Qurannya masih kurang, maka kami dari SMK 3 Perguruan Cikini akan menambahkan mata pelajaran agama untuk juga belajar baca tulis Quran. Nah, kemudian produk-produk kreatif ini hanya sampel saja. Yang di sebelah kiri ini adalah hand sanitizer, produk kreatif dari jurusan farmasi atau FKK. Kemudian sebelah kanan ini pembuatan MOOC atau pencetakan MOOC oleh jurusan MM. Masih banyak lagi untuk jurusan TKR, TKP, dan PKJ, itu pun ada produk-produk kreatif. Nah, kemudian untuk membuat kompetensi siswa lebih baik lagi, maka ada program Link and Match, yaitu program kerjasama antara sekolah dengan industri sesuai dengan kompetensi kalian masing-masing yang disebut dengan PKL atau praktek kerja lapangan. Siswa akan dikirim ke industri-industri selama 3 bulan dan mereka di sana bekerja mengikuti pola kerja dan tata tertib yang ada di industri. Seperti di gambar ini contohnya adalah untuk jurusan TKRO, mereka siswa-siswa kelas 12 semester pertama akan PKL di bengkel-bengkel otomotif resmi. Ya, ini adalah contoh ketika mereka sedang melakukan praktek PKL. Ya, diharapkan dengan PKL ini maka ketika mereka selesai PKL maka kemampuannya atau kompetensinya akan lebih baik lagi. Sehingga ketika mereka lulus maka mereka punya kompetensi yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh industri, sehingga lulusan dari SMK 3 Perguruan Cikini akan mudah diterima di industri-industri. Nah, berikutnya, karena kondisi pandemi yang masih belum berakhir, maka pembelajaran akan dilakukan secara online atau disebut dengan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Nah, mungkin di sekolah kalian sebelumnya atau di SMP-nya ada yang sudah menerapkan sistem online dengan aplikasi Zoom, Classroom, Webex, dan seterusnya. Mungkin ada juga yang di sekolahnya hanya memberikan penugasan melalui WhatsApp saja. Nah, untuk di SMK 3 Perguruan Cikini untuk PJJ-nya dilakukan dengan menggunakan aplikasi Classroom dan juga Zoom. Jadi Zoom seperti yang sudah dilakukan pada saat perkenalan, maka dilakukan dengan Zoom. Nah, kemudian ketika melakukan PJJ, orang tua harus mendampingi untuk bisa memberikan semangat kepada anak-anak juga untuk memberikan diskusi dengan orang tua sehingga anak-anak dapat mengerjakan dengan mudah. Nah, kemudian pengguna-pengguna aplikasi ini ketika tidak mengerti atau belum paham bisa menanyakan langsung dengan wali kelas masing-masing. Nah, kemudian untuk PJJ ini sudah dibuat jadwal dari sekolah yang nanti tolong diikuti sesuai dengan jadwal, jamnya dan harinya tidak boleh salah. Karena ketika terlewat maka dianggap tidak masuk, dan ketika tidak masuk maka akan dapat atau disebut melanggar tata tertib kehadiran. Nah, berikutnya absensi yang di awal pelajaran menggunakan timestamp, yaitu berfoto dengan aplikasi timestamp dimulai dari pukul 6 sampai 7. Artinya tidak boleh lebih dari pukul 7 karena pukul 7 itu sudah dimulai PJJ untuk mata pelajaran. Jadi
diusahakan untuk tidak melewati atau lebih dari jam 7. Nah, kemudian ketika ada kendala atau ada sesuatu yang belum jelas, silakan bertanya atau berkomunikasi dengan guru mata pelajaran yang bersangkutan maupun wali kelas. Sehingga PJJ dapat berjalan dengan lancar. Kemudian ketika ada kendala mungkin dari handphonenya atau ada kendala-kendala lain, itu pun bisa langsung disampaikan ke wali kelas. Ya baiklah, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi supaya PJJ ini bisa berjalan dengan lancar, maka diusahakan semua bisa mengikuti aturan-aturan sudah dibuat sekolah dan tidak melewati atau melanggar tata tertibnya. Dan kita sama-sama berdoa juga supaya pandemi ini cepat berakhir sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran di sekolah semua. Baik, terima kasih. Demikian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa melaksanakan kegiatan PJJ maupun kegiatan-kegiatan yang lain dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.